Back to JD Review, dan di depan saya udah ada Asus VY249HE, monitor untuk segmen general consumer yang memang Asus khususkan untuk daily computing user, office, ataupun casual gaming. Kami akan bahas mengenai pengalaman kami selama pemakaian, serta berbagai fitur yang ditawarkan oleh monitor ini. Sekilas penampilannya, saya rasa hampir semua orang akan setuju kalau monitor ini kelihatan B aja. Mulai dari stand model kaki ayamnya yang kami cukup concern dan akan dibahas nanti, sampai ke bagian main monitornya, semua kelihatan datar. Kelengkapan portnya ada satu HDMI 1.4, satu VGA, dan satu earphone jack, yang semuanya udah di-mount menghadap ke bawah, sehingga user nggak perlu lagi pakai L-shape connector kalau mau pasang monitor ini rapat ke dinding. VESA mount 100x100 juga udah support di Asus VY249HE ini. Bagian depannya juga terlihat basic, dengan logo Asus di tengah, dan bezel display yang cukup tipis. Namun di balik itu, Asus ternyata memberikan coating antibakteri pada bagian midframe dan tombol-tombol OSD untuk keamanan dan standarisasi penggunaan harian. Monitor ini memiliki ukuran display 23,8 inch, menggunakan panel IPS dengan view angle hingga 178 derajat, dengan refresh rate 75 Hz dan response time 1 millisecond. Wow, jarang-jarang ada monitor casual yang punya response time sesingkat ini. Asus membuat kami cukup terkesan dengan menghadirkan banyak fitur di monitor yang kelihatan basic ini. Pertama-tama ada iCare Plus, yang merupakan sekumpulan mini feature yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, seperti flicker free, color augmentation untuk memanipulasi reproduksi warna agar lebih nyaman dilihat oleh user dengan penglihatan warna yang lemah, race reminder sebagai pengingat beranjak dari monitor, blue light filter yang dapat kita atur tingkat filtrasinya melalui OSD, dan eye check untuk menyediakan 3 macam assessment untuk gejala gangguan penglihatan. Untuk fitur flicker free kami rasa ini bukan sesuatu yang wah banget karena monitor sekarang pada umumnya memang udah flicker free semua. Tapi untuk eye check ini, kami baru temui di Asus VY249HE. Sampai ada Snellen chart dan astigmatism chart segala yang built-in monitor PC. Tapi assessment ini hanya untuk visual check aja ya, nggak untuk menggantikan assessment dari dokter langsung. Seperti yang kami singgung di awal tadi, bahwa Asus juga menargetkan VY249HE ini untuk market casual gamer. Bukan semata-mata karena refresh rate-nya 75 Hz dan response time 1 millisecond, tapi karena Asus juga menyediakan fitur-fitur gaming pada monitor ini. Yaitu Asus Game Plus, yang berisikan crosshair, FPS counter, timer, dan display alignment. Ini fitur-fitur yang juga terdapat pada monitor TUF Gaming VG249QR yang belum lama kami bahas. Oh iya, bahkan fitur AMD FreeSync juga udah ada loh di Asus VY249HE ini. Untuk splendid mode-nya juga ada terdapat beberapa preset display seperti standard, sRGB, scenery, theater, game, dan yang lainnya. Saya pribadi dalam pemakaian kerja atau occasional gaming lebih suka pakai mode standard, game, atau scenery. Selain itu, monitor ini juga menyediakan fitur Easy Alignment yang memudahkan user untuk menyesuaikan tampilan file pada monitor ke seukuran kertas atau pembagian grid yang diinginkan. Ini fitur yang nice to have, tapi kami nggak tahu apakah banyak orang pakai atau enggak. Menurut kalian gimana? Silahkan leave a comment mengenai Easy Alignment yang dihadirkan oleh Asus VY249HE ini. So far selama pemakaian, kami suka banget dengan tampilan yang dihasilkan oleh Asus VY249HE ini. Warnanya tajam dengan kontras yang baik, dan meskipun Asus nggak memberikan informasi mengenai persentase color gamut yang dihasilkan, tapi saya bisa menakar kalau display dari VY249HE ini memiliki sRGB sekitar 95% ke atas. Penampilannya yang low profile serta fitur OSD yang banyak banget membuat monitor ini cocok untuk segala kegiatan, mulai dari belajar di rumah, kegiatan office, ataupun casual gaming. Saya juga nyaman-nyaman aja sewaktu pakai monitor ini untuk sekedar main game-game e-sport atau offline, karena refresh rate-nya yang 75 Hz bisa benefit ke sistem agar load-nya nggak terlalu berat, sambil menampilkan frame rate yang smooth. Tapi ada beberapa hal yang menjadi concern kami pada monitor ini. Yang pertama adalah mengenai tinggi stand-nya yang rendah banget. Kami bisa maklum kalau stand monitor casual pada umumnya emang nggak bisa ngatur ergonomik tinggi, swivel, ataupun rotate. Tapi jujur aja, stand bawaan dari Asus VY249HE ini menurut kami agak kependekan. Dan dalam pemakaian normal dengan tinggi kursi yang sejajar dengan lengan di atas meja,
Tinggi monitornya hampir sejajar dengan mata saya, dan berarti saya masih harus sedikit menunduk untuk menggunakan monitor ini. Tentu setiap user memiliki tinggi yang berbeda-beda, namun sepertinya ini bukan tinggi stand monitor yang ideal. Sayang banget. Solusi yang bisa diaplikasikan adalah user harus pakai monitor bracket atau wall bracket VESA mount agar tinggi displaynya bisa disejajarkan dengan posisi kepala user. Hal kedua adalah absennya kehadiran speaker aktif pada monitor ini. Sayang banget kalau Asus udah sediakan port HDMI, namun nggak ngasih speaker aktif untuk audio. Jadi, user harus tetap menggunakan earphone jack untuk mengakses audio dari monitor, yang menurut kami kurang praktis, dan kebanyakan user akan lebih pilih untuk plug audio ke PC atau laptop langsung. Dengan harga Rp2.759.000, kami mungkin bisa rekomendasikan monitor ini untuk office user atau student. Karena biasanya untuk pemakaian seperti itu, pengaturan tilt udah cukup untuk menyesuaikan dengan tinggi pandang user dan nggak memerlukan banyak variasi posisi monitor. Not to mention, pemasangan stand-nya ini agak nggak praktis, karena harus menggunakan baut. Untuk harga segitu, deal breaker banget sih antara kekurangan yang menurut kami cukup krusial dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Di dalam dus, kalian akan mendapatkan unit monitor plus stand, satu kabel HDMI, satu obeng L-shape dan baut-baut, dan kabel power serta manual. Oke, jadi sekian review dari monitor Asus VY249HE dari kami. Leave a comment jika ada pertanyaan dan jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious and we'll see you in the next video.